Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Fadil Fatahillah. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032563057. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembuatan dasar robotika, yaitu menggunakan bahasa C. Kalau pada video sebelumnya kita menggunakan bahasa Python yang mana kita masih membahas dasar-dasar dari pemrograman menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan memasuki tahapan yang lebih lanjut, yaitu membuat program yang bisa benar-benar digunakan di dunia nyata. Salah satunya yaitu robotika lewat Arduino, yang mana dari Arduino itu kita bisa membuatnya menggunakan Tinkercad, dan dari Tinkercad itu kita menggunakan bahasa C++. Jadi pada video kali ini saya akan pertama-tama menunjukkan dasar robotika menggunakan bahasa C++ menggunakan Tinkercad. Oke, langsung saja kita akan ke Tinkercad-nya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah punya rangkaiannya dengan program menggunakan C++-nya di bagian kanan. Jadi untuk rangkaiannya sendiri ini merupakan rangkaian sederhana, yaitu kontrol LED menggunakan push button. Jadi jika kita play, ketika button tidak kita tekan, maka lampu akan kedap-kedip, akan menyala redup terus-menerus. Namun jika push button kita tekan, maka lampu akan menyala. Dan untuk kodenya sendiri, logika kodenya seperti ini. Jadi untuk garis 3 sampai 6 ini merupakan inputan untuk set input dan output. Jadi kita setup untuk pin mode 2 sebagai input dan pin mode 4 sebagai output. Selanjutnya di sini adalah perulangan, logika perulangan. Jadi di sini if digital rate 2 sama dengan low, yang artinya jika input ini yang berarti ini adalah push button. Jika input tidak kita tekan, maka digital rate 4 atau output akan menjadi high. Yang mana jika saat outputnya ini high, maka lampunya akan menyala selama 100 detik dan redup selama 10 detik. Seperti ini ya. Menyala 100 detik, digital rate 4 high selama 100 mili detik dan redup 100 mili detik, seperti itu. Lalu kita lakukan else di sini. Lalu jika tidak, maka digital rate akan 4 atau high selamanya. Jadi ini keseluruhannya seperti ini ya. Ketika ketika push button tidak kita tekan, maka lampu akan redup dan nyala selama dengan delay 100 mili detik. Lalu jika digital rate-nya kita tekan atau high, maka lampu akan high selamanya. Seperti itu ya. Ini while digital rate sama dengan low, yang berarti ketika digital rate tidak kita tekan, seperti itu. Selanjut kita akan melakukan pembandingan program yang masih sama logika untuk robot, cuman ini kita menggunakan sebagai bahasa. Seperti bisa dilihat, ini merupakan masih sama logika pemrograman, tapi di sini kita bisa memiliki beberapa sintak dari berbagai bahasa sekaligus dari satu blok garis kode yang kita miliki di sini. Satu blok garis kode yang kita miliki. Di sini dengan blok kode seperti ini, maka kita memiliki kode JavaScript seperti ini dan memiliki kode Python seperti ini. Count sama dengan 1, lalu ini merupakan while looping. Ketika count kurang dari sama dengan 3, maka print hello. Lalu di sini kita count plus 1. Lalu di HP kita juga memiliki tombol dolar untuk mendefinisikan variabelnya. Di sini variabel 1 while count kurang dari 3. Terus di sini juga masih ada lua, ada dart dan lain-lain. Secara logika masih sama, teman-teman, cuman hanya sintaksnya saja yang berbeda. Jadi saya jelaskan sedikit mungkin menggunakan bahasa Python yang sudah saya ketahui. Jadi di sini kita pertama-tama mendefinisikan variabel count dan mendefinisikan juga nilainya, yaitu 1. Lalu kita di sini membuat perulangan while looping,
Dan ketika count kurang dari 3, maka kita akan print hello, dan count sama dengan count plus 1, maka setiap ini count akan ditambah 1, setiap baris perulangan ini count akan ditambah 1 hingga hasilnya lebih dari 3, maka program sudah tidak mencetak hello lagi, seperti itu ya. Kita jalankan seperti ini. Halo, oke, 1, 2, dan ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, 3 kali. Selanjutnya di sini saya mempunyai saran penulisan sintaks yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menggunakan nama yang konsisten. Karena variabel yang konsisten dan bermakna meningkatkan keterbacaan kode, sehingga memudahkan orang lain dan kita sendiri yang membuatnya untuk memahami tujuan setiap variabel pada revisi kode di masa depan. Selanjutnya yaitu membuat komentar yang jelas. Karena membuat komentar yang jelas dan ringkas membantu orang lain memahami alur pemikiran yang kita buat untuk memudahkan kolaborasi, sehingga memberi konteks pada bagian kode yang kompleks sehingga mempermudah pemeliharaan dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu adalah membuat struktur yang modular. Karena dengan struktur yang modular itu akan memisahkan kode menjadi fungsi atau kelas, meningkatkan penggunaan kembali atau reusability, dan menyederhanakan debugging, memungkinkan pengembang fokus pada bagian kecil tanpa kompleksitas yang berlebihan. Yang terakhir yaitu adalah, atau yang keempat, menghindari duplikasi. Itu mengikuti prinsip DRY, don't repeat yourself, jangan mengulang kode. Meminimalkan redundansi dengan memastikan kode tidak diduplikasi, sehingga menghasilkan kode yang lebih bersih, efisien, dan mudah dirawat. Selanjutnya ada konsep pemrograman umum. Yang pertama, memiliki dasar yang sama, karena pada dasarnya semua pemrograman berdasarkan logika yang sama, hanya yang membedakan adalah sintaksnya. Yaitu kita yang pertama belajar dari Python, kita belajar dasar-dasar di Python karena Python merupakan bahasa yang paling mudah sintaksnya, namun tetap memiliki logika dan output yang sama jika kita bisa membuat algoritma yang benar. Selanjutnya adalah menggunakan C++ untuk kontrol tingkat rendah. Karena C++ memberikan kontrol yang lebih detail terhadap komponen perangkat kelas, yaitu keahlian transisi. Ya, karena sebelumnya kita sudah menggunakan Python, maka diharapkan untuk menggunakan C++ kita hanya tinggal memahami dan belajar kembali untuk sintaksnya. Namun untuk dasar logikanya kita sudah mendapatkannya di Python, dan akan sangat berguna ketika kita akan menggunakan bahasa yang lainnya. Next, kita memasuki materi lanjutan yang akan kita pelajari, yaitu OOP. OOP adalah Object Oriented Programming, adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Selanjutnya ada STL, yaitu Standard Template Library, yang merupakan library di C++ yang terdiri dari kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien, seperti vektor, map, dan fungsi sort. STL mempermudah pengembang mengolah data tanpa harus menulis ulang struktur dari nol, sehingga proses coding menjadi jauh lebih cepat, aman, dan konsisten. Selanjutnya ada template. Dalam C++, template memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template sehingga sangat kuat dan dinamis. Selanjutnya ada IoT dan hardware. Dan dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke instalasi VS Code untuk C++. Karena kita selanjutnya akan menggunakan C++, maka kita akan melakukan instalasinya terlebih dahulu pada VS Code. Pertama-tama kita akan melakukan instalasi pada VS Code terlebih dahulu.
Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita membuka download installer VS Code dengan mengunjungi situs resmi yang ada di Google. Seperti ini ya, bisa dilihat untuk situsnya. Lalu kita download for Windows. Ini umumnya untuk sistem 64 bits. Selanjutnya kita jalankan installer, yaitu membuka file installer bernama seperti VS Code user setup seperti di sini. Kita buka saja teman-teman. Lalu kita run anyway. Lanjut kita mulai proses instalasi. Pada jendela awal klik next dan kita accept agreement kemudian klik next. Lanjut kita pilih lokasi instalasi. Kita pilih yang default saja sudah aman seharusnya teman-teman. Lanjut kita klik next lagi. Kita pilih menu start folder, biarkan default atau centang don't create a start menu folder jika tidak ingin folder baru. Lalu kita klik next. Lanjut kita memilih additional text seperti create a desktop icon, add open with code action to file explorer, add open with code action to directory explorer, register code as editor for supported file types, add to pad sangat penting untuk menggunakan perintah kode di terminal. Lanjut kita klik next. Lanjut kita mulai proses instalasi. Lalu kita tinggal menunggu prosesnya. Lalu kita selesaikan instalasi. Setelah selesai, centang launch Visual Studio Code dan jika ingin langsung membuka, klik finish. Lanjut kita menjalankan VS Code. Jika kita tadi menambahkan setelan desktop, maka kita bisa ke desktop tanpa harus membuka library seperti itu. Next kita akan melakukan instalasi C++ dan VS Code yang akan saya contohkan. Untuk langkah-langkah instalasi C++ di C kita bisa mencari langkah-langkahnya di YouTube dengan mengetikkan seperti ini C++ in VS Code. Lalu kita cari saja dokumentasi dari web VS Code-nya sendiri untuk langkah-langkah menginstalasi di Visual Code. Oke, untuk yang pertama kita di sini langsung disuruh untuk menginstal ekstensinya di VS Code. Yang pertama langkahnya ada open VS Code, lalu select the extension view, select the extension view icon on the activity bar or use the keyboard shortcut. Lalu kita cari C++, lalu kita install. Kita ke sini, Explorer. Nah, di sini ada kita cari C++. Sepertinya yang ini. Lalu kita install. Lalu kita lihat lagi ada langkah apa lagi di sini. Setelah install, kita setup C++ environment untuk PC kita. Nah, di sini karena kita cek juga apakah kita sudah menginstal compilernya. Jadi kita bisa gunakan ini cmd di sini. Kita bisa ini. Lalu kita ketikkan saja Ctrl V. Ini. Nah, di sini kita tandanya belum punya compiler atau alat yang digunakan untuk mengcompile nanti codingan dari bahasa C kita ke komputer lalu akan menampilkan outputnya. Kita belum mempunyainya, maka kita akan menginstal compilernya terlebih dahulu dengan cara seperti ini, install a compiler. Nah, di sini saya memilih yang MinGW. Nah, sini prerequisite untuk install MinGW-nya sudah saya sepati ya, karena di sini saya sudah mempunyai Visual Code dan C++-nya. Lanjut di sini. Kita bisa klik link ini saja. Direct link to installer. Nah, di sini akan menginstal aplikasi MSIS-nya teman-teman, atau ini installer untuk
compilernya. Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah selesai sebenarnya untuk download dari MinGW-nya atau installer MinGW-nya. Bisa dilihat ini adalah file MSIS atau installer untuk MinGW, yaitu compiler bahasa C++ yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita klik saja di sini. Oke, kita next. Ini directory filenya. Oke, kita next saja. Bentar, saya membuat directory yang baru terlebih dahulu. Akan saya buat di off screen ya. Oke, kita coba lagi. Next, next. Oke, next. Kita unpacking komponennya, kita installing. Akan membutuhkan proses yang sedikit lama, teman-teman. Dan saya skip. Oke, sudah selesai untuk install packingnya. Setelah kita running. Nah, di sini akan muncul seperti ini, mirip seperti command prompt. Dan untuk komennya sendiri ini kita bisa mencarinya lewat sini. Ini merupakan website untuk MSIS atau installer yang baru saja kita download tadi. Ini untuk komennya kita bisa langsung copy saja dan kita pastekan ke sini. Langsung kita paste. Nah, teman-teman, paste kan seperti ini. Edit seperti ini. Oke, terusnya bisa kita enter. Lanjut kita enter. Bentar, ada kesalahan teman-teman. Selanjutnya di sini kita sudah menyelesaikan proses installing. Langkah selanjutnya kita akan membuat ini pad untuk MinGW-nya di Windows Pad Environment Variable dengan langkah-langkah seperti ini. Pertama kita di Windows Search Bar kita klik setting atau kita bisa langsung klik environmental. Dia akan muncul environmental ini, edit environmental variable. Lalu kita pilih pad, lalu kita edit. Dan kita masukkan nama padnya ini. Bisa kita copy terlebih dahulu, Ctrl C. Kita type di sini, ini. Kita environment variable, kita pilih path. Kita pilih edit. Kita new, di sini kita langsung Ctrl V kan. Paste, kita langsung paste, oke. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah terinstall di command prompt. Apa maksudnya yang tadi compilernya sebentar, dengan komen ini. Kita kopikan dulu komennya. Oke, sini seperti yang sudah terlihat untuk compilernya sudah terinstall semua ya, yang barusan kita install sudah masuk ke sistem ini, artinya ini sudah bisa dijalankan. Lanjut kita kembali ke VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat file
Nah, di sini untuk program pertama mungkin akan saya buat yang simpel terlebih dahulu, lebih simpel dari yang program yang sebelumnya ini yang sudah sempat saya buat sebelumnya. Ini kita akan buat program yang lebih simpel lagi. Atau mungkin sebelumnya kita juga sudah punya code runner ya sebelumnya. Di sini kita chat setting, ini kita select dua opsi ini. Ini karena ini penting untuk bisa menjalankan ekstensi code runner. Jadi code runner ini adalah ekstensi yang ada di VS Code untuk mempermudah kita dalam mengcompile dan sekaligus mendebug eh, program-program dari C++ itu sendiri. Jadi ketika kita tidak menggunakan ini, misal, maka kita akan menjalankan compile secara manual. Kita akan membuat beberapa komen di terminal. Jadi saya ulang. Jadi setelah kita membuat program, kita harus membuat komen di terminal karena kita perlu melakukan eh, compile compile dan proses debugging secara manual. Eh, oke, mungkin langsung saja akan saya buat programnya. Oke, di sini programnya sudah jadi. Akan saya jelaskan ya. Jadi untuk program yang inti dari Python sebenarnya hanyalah program yang ini, program dasar Python, setting dasar. Jadi hanya ini. Ini untuk program eh, program yang dari Python untuk program utama Python atau bisa dibilang ya program basic dari Python ini harus menyertakan program-program ini. Jadi kita menginclude IOStream. Nah, itu kita membuat fungsi integer, fungsi main yang berisi nilai integer, yang mana dalam fungsi ini masih berisi nilai nol. Lalu kita untuk membuat fungsinya, kita buat seperti ini. Ini sudah ada auto completionnya. Ya, jadi karena ini merupakan IDE atau internal development environment, jadi kita memiliki fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk mempermudah kita dalam mengcoding. Salah satunya adalah auto completion ini ya teman-teman. Di sini bisa dilihat jika jika saya mengetik tab, maka program ini akan apa? Maka sintaks ini akan langsung tertulis tanpa saya harus menulisnya satu-satu. Kita ketikkan tab. Nah, di sini sudah langsung tertulis ya teman-teman. Untuk sintaksnya sendiri kita ada auto complex-nya soalnya. Jadi di sini kita ada std, lalu kita membuat output cout, lalu kita ini apa namanya? Kita tanda seperti ini. Lanjut kita tulis apa yang akan kita buat. Di sini ada hello world. Selanjutnya kita std.inline. Selanjutnya ada titik koma. Titik koma ini penting ya teman-teman di Python karena ini merupakan akhir dari satu proses coding. Jadi di sini misal di sini sudah ada titik koma, maka ini selanjutnya akan memasuki proses yang selanjutnya, tidak menjadi satu proses dengan coding sebelumnya. Jadi misal saya buat seperti ini, maka hasilnya tetap sama saja. Kita coba running terlebih dahulu ya. Sepertinya ada yang kurang lengkap di sini teman-teman.
Kan saya cari tahu terlebih dahulu untuk trouble-nya ada di mana di off. Oke, seperti di sini sudah bisa di running programnya, tapi yang masih menjadi masalah adalah ekstensi code runner-nya sedikit bermasalah karena di sini sudah tampilannya sudah seperti pada yang di video contohan, cuman di sini saya masih belum paham sepenuhnya mengapa ketika kita mencoba menggunakan running dengan ekstensi kode runner yang mana yang ini kita masih mengalami error, sedangkan ketika kita memilih untuk running secara biasa maka program akan tereksekusi dengan baik. Mungkin seperti ini dulu untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bye bye.